Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil Consumer Insight Project yang berjudul Mendiagnosis dan Mengoptimalkan Konversi Six Sense Club. Six Sense Club merupakan brand streetwear lokal yang mengusung konsep Follow the Instinct dan menargetkan konsumen generasi Z dengan rentang usia 17 tahun hingga 25 tahun. Dalam penelitian ini, kami berfokus pada 3 aspek utama, yaitu brand awareness, trust, dan digital user experience. Ketiga aspek tersebut dianalisis untuk mengetahui bagaimana pengaruh terhadap kepercayaan konsumen dan keputusan pembelian, sehingga dapat menjadi dasar dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Pada slide ini menampilkan konsep The Trust Equation, yaitu hubungan antara kualitas visual, kepercayaan konsumen, dan hasil yang ingin dicapai oleh brand. Berdasarkan analisis kami, Six Sense Club telah memiliki desain premium dan identitas visual yang menjadi kekuatan utama. Hal ini menunjukkan bahwa brand sudah berhasil membangun citra yang menarik di mata konsumennya. Namun, masih terdapat kendala berupa kurangnya trust cues, sehingga minimnya social proof, testimoni pelanggan, serta informasi produk yang belum lengkap. Kondisi ini dapat menimbulkan keraguan bagi calon konsumen sehingga menghambat proses check-out atau pembelian. Oleh karena itu, solusi yang kami usulkan adalah meningkatkan trust cues dan memberikan pengalaman digital yang lebih mudah serta nyaman. Dengan begitu, diharapkan kepercayaan konsumen akan meningkat, sehingga dapat menghasilkan konversi pembelian yang lebih maksimal sekaligus membangun loyalitas pelanggan. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh teman kami mengenai hasil analisis yang lebih mendalam. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada slide 3, yaitu mengenai kondisi brand Six Sense Club. Berdasarkan hasil analisis, Six Sense Club sudah memiliki identitas visual yang cukup kuat. Hal ini terlihat dari desain dan konsep streetwear yang konsisten sehingga mudah dikenali oleh target pasar. Dalam perilaku konsumen, konsistensi seperti ini penting karena dapat meningkatkan brand recognition atau pengenalan merek. Selain itu, hasil survei kepada 26 responden menunjukkan bahwa mereka tertarik dengan konsep fashion streetwear. Namun, karena Six Sense Club masih merupakan brand baru, tingkat brand awareness atau kesadaran mereknya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan adalah memperbanyak konten media sosial, testimoni pelanggan, dan juga video penggunaan produk agar kepercayaan konsumen semakin meningkat. Nah, selanjutnya pada slide 4 saya akan menjelaskan customer persona. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada slide 4, yaitu customer persona. Nah, pada slide ini customer persona yaitu gambaran target konsumen ideal Six Sense Club. Contohnya adalah yang sudah ditampilkan pada slide 4, yaitu Farel, yaitu mahasiswa berusia 21 tahun yang aktif menggunakan Instagram dan TikTok serta menyukai fashion streetwear. Bagi Farel, pakaian bukan hanya untuk dipakai, tapi juga menjadi cara untuk mengekspresikan diri dan meningkatkan rasa percaya diri. Namun, ada beberapa kendala yang sering dirasakan calon konsumen, seperti kurang percaya pada brand baru, ragu dengan ukuran produk, dan juga khawatir produk yang diterima tidak sesuai dengan foto. Karena itu, Six Sense Club perlu membangun kepercayaan melalui review pelanggan, konten video yang lebih menarik, serta informasi produk yang lengkap agar konsumen lebih yakin untuk melakukan pembelian. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudara Alvan pada slide berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai empathy map. Empathy map itu digunakan untuk memahami apa yang dirasakan, dipikirkan, didengar, dilihat, dan dilakukan oleh calon konsumen kita. Jadi, kita itu bisa mengetahui kebutuhan mereka secara lebih mendalam. Gitu. Pada Six Sense Club, target konsumennya adalah anak muda yang mengikuti tren fashion, ingin tampil lebih percaya diri gitu. Nah, mereka itu biasanya mencari inspirasi outfit dari media sosial seperti contohnya itu Instagram dan TikTok. Nah, namun mereka juga memiliki beberapa kekhawatiran. Misalnya,
takut kualitas produk tidak sesuai dengan foto atau ragu apakah ukuran pakaiannya cocok ataupun enggak. Nah, oleh karena itu, penting bagi Six Sense Club untuk memberikan informasi produk yang jelas, foto pelanggan yang realistis, serta review dari pelanggan agar konsumen merasa lebih yakin gitu sebelum membeli. Nah, selanjutnya itu Consumer Journey. Di slide ini membahas Consumer Journey, yaitu perjalanan konsumen dari pertama kali membeli produk, mengenal produk, sampai akhirnya melakukan transaksi pembelian gitu. Tahap pertama adalah awareness. Awareness itu saat konsumen mulai mengenal Six Sense Club melalui media sosial atau rekomendasi dari teman. Nah, selanjutnya consideration, yang dimana konsumen itu mulai mencari informasi mengenai desain, kualitas, harga, dan ulasan produk. Nah, kemudian masuk ke tahap purchase, yaitu ketika konsumen memutuskan untuk membeli produk tersebut. Nah, setelah itu ada tahap retention, yang dimana bagaimana cara mempertahankan pelanggan agar kembali membeli, atau bisa disebut repeat order, misalnya dengan pelayanan yang baik, kualitas produk yang konsisten, dan promosi yang menarik gitu. Nah, melalui Consumer Journey ini, Six Sense Club dapat mengetahui strategi yang tepat di setiap tahap agar konsumen tidak hanya membeli sekali, tetapi juga menjadi pelanggan yang loyal buat brand kita. Nah, gitu. Itu dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Customer Journey Board. Nah, pada slide ini dijelaskan perjalanan konsumen setelah memutuskan membeli produk Six Sense Club, mulai dari proses transaksi hingga pengalaman setelah membeli produk ini. Nah, pada tahap purchase ini, konsumen membeli melalui WhatsApp atau marketplace. Kendala yang ditemukan adalah konsumen masih harus menghubungi admin untuk memastikan ukuran dan stok hingga proses pembelian belum praktis. Nah, pada tahap post purchase ini, sebagian besar konsumen merasa puas karena kualitas bahan premium. Namun masih ada keluhan mengenai ukuran body fit yang tidak sesuai ekspektasi dan respon admin yang terkadang terlambat. Selanjutnya ada Diagnosis Card, Sentimen Pasca Pembelian atau EWOM. Nah, pada slide ini merupakan ringkasan sentimen konsumen setelah melakukan pembelian berdasarkan hasil analisis EWOM dan pengalaman pelanggan. Nah, di sini ada dua, yaitu zona negatif dan zona positif. Yang pertama, zona negatifnya itu yang pertama ketidaksesuaian ukuran atau ekspektasi body fit. Yang kedua, respon admin yang terlambat ketika menangani pertanyaan atau keluhan. Yang ketiga, perbedaan tampilan produk dengan ekspektasi konsumen. Sedangkan yang zona positifnya itu kualitas bahan premium menjadi faktor kepuasan tertinggi. Yang kedua, desain dan identitas visual dinilai unik menjadi daya tarik utama. Yang ketiga, packagingnya juga mendapatkan penilaian positif dari konsumen. Nah, jadi temuan ini konsisten dengan hasil analisis EWOM yang menunjukkan kualitas produk dan packaging menjadi aspek yang paling banyak memperoleh ulasan positif. Oke, terima kasih. Selanjutnya aku akan menjelaskan bagian slide 9, yaitu mengenai injeksi terus kas. Slide ini menunjukkan kondisi sebelum dan sesudah optimasi. Sebelum optimasi, informasi penting seperti size guide dan testimoni belum terlihat jelas sehingga konsumen harus bertanya terlebih dahulu. Setelah optimasi, kami menambahkan size guide, highlight, testimoni, and FAQ agar informasi lebih mudah diakses. Dengan begitu, kepercayaan dan kenyamanan konsumen meningkat. Selanjutnya pada slide 10, yaitu sintesis insight konsumen. Dari analisis, kami menemukan 4 insight utama. Pertama, konsumen membeli untuk mengekspresikan identitas. Yang kedua, mereka bingung menentukan ukuran. Yang ketiga, mereka membutuhkan bukti berupa testimoni sebelum membeli. Keempat, pelayanan yang baik dapat menjaga kepuasan pelanggan.
Jadi selain desain yang menarik, kejelasan untuk informasi dan kepercayaan menjadi aktor utama dalam keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu slide ke-11, matriks prioritas eksekusi. Berdasarkan hasil analisis, kami menyusun 3 prioritas utama, yaitu yang pertama, segera melengkapi size guide dan testimoni agar dampaknya paling besar. Yang kedua, meningkatkan layanan pelanggan dan SOP penukaran barang. Yang ketiga, ada membangun komunitas serta program loyalitas sebagai strategi jangka panjang. Selanjutnya, slide 12 yaitu action playbook. Kami mengusulkan 3 langkah utama, yaitu menyediakan size guide yang lebih jelas, memperbanyak konten testimoni pelanggan, dan membuat FAQ otomatis di Instagram maupun di WhatsApp. Ketiga langkah ini bertujuan meningkatkan pengalaman pelanggan, membangun kepercayaan, dan mendorong peningkatan penjualan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu Action Playbook 2, yaitu Service Recovery dan Loyalitas. Slide ini menjelaskan langkah-langkah perusahaan dalam mengubah pelanggan yang kecewa menjadi pelanggan yang loyal. Alurnya adalah konsumen kecewa karena masalah seperti ukuran produk tidak sesuai atau keterlambatan pengiriman. Intervensi customer service dengan cepat, yaitu memberikan respon maksimal dalam waktu 24 jam agar pelanggan merasa diperhatikan. Selanjutnya, memberikan solusi tanpa menyulitkan pelanggan, misalnya proses retur atau penukaran barang yang mudah. Selanjutnya, memberikan kompensasi seperti voucher diskon atau pembelian. Berikutnya, sebagai bentuk apresiasi atas kesabaran pelanggan. Dengan pelayanan yang baik, konsumen diharapkan menjadi loyal dan tetap berbelanja di masa mendatang. Etika dan SOP baru yaitu bersikap transparan mengenai kebijakan penukaran atau pengembalian barang, melakukan tindak lanjut atau follow up sekitar 3 hari setelah barang diterima untuk memastikan kepuasan pelanggan dan meminta ulasan secara sukarela, bukan memaksa pelanggan memberikan review. Slide selanjutnya yaitu roadmap eksekusi 90 hari. Slide ini berisi rencana kerja selama 90 hari untuk meningkatkan kualitas layanan dan penjualan. Fase 1 yaitu 0-2 minggu. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah yang paling mendesak. Yang kedua, mengunggah testimoni dan FAQ di Instagram. Yang ketiga yaitu mengaktifkan fitur balas otomatis atau auto reply pada layanan pelanggan. Fase kedua yaitu bulan pertama atau standarisasi, yaitu menerapkan SOP penanganan keluhan pelanggan, rutin mengunggah konten promosi atau edukasi di Reels dan TikTok. Fase ketiga yaitu bulan ketiga, yaitu masa pertumbuhan. Meluncurkan program loyalitas, misalnya voucher untuk pembelian ulang. Selanjutnya mengevaluasi tingkat konversi penjual dan memperbaiki katalog produk agar lebih menarik lagi. Kepercayaan pelanggan. Artinya, produk yang berkualitas dan desain yang menarik memang penting. Namun, perusahaan juga harus menghilangkan hambatan dalam proses pembelian, misalnya proses pemesanan yang rumit atau pelayanan yang lambat. Perusahaan perlu menanamkan kepercayaan atau trust di setiap tahap interaksi dengan pelanggan. Dengan demikian, pelanggan tidak hanya membeli produk, tetapi juga memiliki rasa percaya dan keterikatan terhadap merek sehingga menjadi pelanggan yang setia.